Selamat sore semuanya, para audiens yang menyaksikan acara talkshow hari kedua di acara Deed Exhibition yang diadakan oleh Desain Interior ISI Surakarta. Nah, sore kali ini kita akan membahas talkshow tentang yang bertemakan desain interior, seni pertunjukan, dan COVID-19. Dan pematerinya adalah dosen dari ISI Surakarta, yaitu Bapak Ernest. Nah, desain interior seni pertunjukan, saya mengutip dari Kemendikbud pada bulan April, sekitar 40.000 seniman itu terdampak COVID-19 karena adalah pembatalan pertunjukan yang diadakan. Nah, itu kan ada kaitannya dengan sistem protokol kesehatan, terus bangunan yang kurang memenuhi syarat untuk diadakan pertunjukan tersebut. Nah, itu kan sangat mempengaruhi interiornya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ernest tentang hal-hal tersebut. Nah, untuk waktu saya persilakan Pak Ernest untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farid. Selamat sore para pemirsa semuanya dan juga aktivitas ISI dan juga mahasiswa interior di seluruh Indonesia. Kita sedang dalam masa yang sulit memang untuk COVID ini, di mana pertunjukan itu membutuhkan penonton memang. Jadi dengan adanya COVID, dengan adanya batasan protokoler yang ketat, akhirnya banyak izin-izin yang semuanya dibatalkan. Tetapi saya mendapat berita baik bahwa mulai bulan Oktober itu kerannya perizinan sudah mulai dibuka. Jadi kita nanti mulai bulan Oktober sudah mulai ada konser-konser dan mulai ada pertunjukan-pertunjukan lagi secara normal, tapi mungkin dengan batasan penonton yang jumlahnya mungkin separuhnya dari jumlah normal yang kita biasa hadapi zaman dulu. Baik, sebetulnya interior dan pertunjukan itu sangat erat sekali hubungannya, karena semuanya berkaitan juga dengan sistem lainnya, lighting, audio, dan itu membutuhkan beberapa disiplin ilmu di dalam pertunjukan itu supaya bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh penonton. Itu mungkin bisa ditayangkan aja mungkin hasil dari karya mahasiswa ISI. Salah satu contoh video bisa saya jelaskan mana nanti protokoler mana yang bisa diakali dalam masa COVID ini. Bisa dari moderator Mas Farid ya. Oke, ini hasil karya dari Febiola Kusuma, dia merancang tentang musik ya. Nah, di sini lobby dan ini ada tangga untuk menuju ruang pertunjukan. Bisa di stop dulu Mas. Oke. Nah, di sini uniknya di pertunjukan itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Banyak ruang-ruang yang saling berkaitan. Karena ini kita ngomong interior, tetap kita ngomong tentang di dalam gedung, ya. Jadi lobby ini adalah tempat pertama penonton masuk, ya, masuk menunggu segala macam. Nah di sini ini untuk di masa COVID ini yang sangat riskan sekali di lobby ini karena banyak orang masuk duduk di sini, ya. Jadi protokolernya ini
di lobi ini mulai diberlakukan. Ini bisa diatasi dengan kursi-kursi atau mungkin kita pas beli itu ada jamnya masuk. Jadi misalnya ada berapa menit, misalnya mulai acara jam 9, kita ada di tiketnya ada jam 8.10, ada jam 8.15, ada jam 8.20, untuk mengurangi sirkulasi dari penonton, mengatur dari penonton itu untuk masuk ke lobi supaya tidak berbarengan. Jadi bisa nih, sebetulnya masalah itu masalah teknis saja. Jadi kalau kita beli tiket online, tiket segala macam sebelum acara jauh-jauh hari itu sudah diatur jam-jamnya dia datang ke situ, menunggu di dalam atau menunggu gimana. Dan bisa juga ada tenda, mungkin nanti ada penambahan tenda di luar atau di lantai berapa nanti. Jadi dibagi, penonton-penonton ini enggak hanya di satu tempat aja. Oke, siap. Bisa dilanjutkan. Oke, kita langsung naik ke atas. Nah, di sini ruang lobi sementara, transit sementara penonton sebelum mau masuk. Oke, sekarang kita masuk di ruangnya pertunjukan. Stop, bisa di stop dulu, Mas. Oke. Nah, ini masa normal memang kita merancangnya di masa normal, tapi kalau di masa COVID kita sudah mengerti bahwa tidak boleh. Jadi di tiap-tiap kursi ini ada tanda silang atau tanda apa, ini bisa secara teknisnya. Jadi penonton itu akan selang-seling. Jadi ada penonton, kursi kosong, penonton, kursi kosong lagi, penonton lagi. Itu nggak masalah. Cuman masalahnya di biaya produksinya ini dengan jumlah penonton yang sedikit. Kalau mengadakan pertunjukan itu profit apa tidak? Nah, ini tantangan daripada pengelola pertunjukan ini. Itu mungkin bisa dibagi jamnya diperpendek lagi, atau mungkin kalau biasanya 1 kali show bisa dibikin 2 kali show untuk menutup biaya produksi. Jadi masalahnya hanya di masalah biaya produksi ini, karena dari penonton ini misalnya jumlahnya di gedung ini bisa 100, hanya bisa 50. Nah, itu kan untuk cost-nya produksi kadang-kadang nggak menutupi. Nah, itu bisa diakali dengan 2 kali pertunjukan, atau 2 kali show, atau 3 kali show, tergantung waktunya. Mungkin dulu hanya malam aja, tapi bisa sekarang siang juga diadakan. Oke, bisa terus lagi, Mas. Lanjutkan. Ya, seperti ini. Stop. Kita lihat dari arah panggung ini ya. Jadi penontonnya seperti ini. Jadi nanti kalau masa COVID ini penontonnya itu akan selang-seling ya. Jadi ada penonton, ada kursi kosong, ada penonton. Mungkin akan, kalau untuk merombak secara total, cost-nya banyak, karena kebanyakan gedung-gedung itu sudah ada semua, sudah kursinya sudah tertata semua. Jadi kita memakai aturan yang sesuai prosedur COVID aja. Jadi mainnya main selang-seling aja. Kalau di masalah lainnya, kebanyakan di masalah di penonton aja sebetulnya COVID itu. Oke, Mas, bisa diteruskan. Ini data dari sisi panggung. Sekarang kita di belakang panggung. Nah, ini tadi yang kita dimasuk ke lobby ya, tiket snack tadi. Yang ini nanti bisa diatur jamnya masuk mereka penonton, diatur selang berapa menit, mungkin bisa secara teknisnya nanti bisa, belum show itu akan dimulai. Nah, sekarang kita di ruang rias. Stop, Mas. Stop dulu. Oh, sudah kelewatan ya. Oke. Oke. Nah, bisa dimundurin di ruang dressing room tadi. Ya, maju lagi dikit. Terus maju.
Oh, stop ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, siap. Ya. Nah, ini nih yang permasalahannya di sini di ruang dressing room karena waktu itu karena keterbatasan ruang dan juga dari arsitekturnya sudah ada ruangnya, jadi interior ini kita sudah bikin secara efisien dengan jumlah pemainnya berapa orang ini semua sudah dihitung secara cermat. Tapi karena dengan adanya konflik ini, dengan ruangan segini, dengan jumlah orang segini, itu juga terlalu riskan. Jadi prosedurnya tetap juga pemainnya juga diatur juga nanti. Jadi nggak misalnya daya muatnya 3 orang, 4 orang, yang boleh masuk hanya 2 orang aja gitu. Jadi diatur seperti itu, yang lainnya nanti mungkin dibikinin ruang lagi di luar, kita bikin sekat-sekat lagi, tambahan-tambahan ruang lagi, karena itu kan ada di belakang panggung, jadi nggak kelihatan, tapi demi keamanan nanti ada penambahan-penambahan lagi di ruang-ruangan baru untuk pemain. Oke Mas, dilanjut lagi. Sekarang dressing room, ini ruang stop. Ya, stop. Nah, di sini ada waiting talent room. Jadi ini setelah mereka, nah nanti bisa diatur di sini. Jadi yang menunggu giliran sebelum dia make up, dressing room atau ganti pakaian, dia ada di sini. Jadi mungkin ada penambahan di ruang di sini. Kalau memang dressing roomnya memang kurang, di sininya nanti kita dirombak bisa ini. Jadi ini masih banyak space-space kosong, bisa untuk penambahan kursi-kursi. Ini bisa secara interior pasti bisa lah. Jadi nanti dikasih jarak-jarak ini yang bisa dimainkan di ruang talent room ini, ruang tunggu talent ini sebelum dia mau masuk ke acara atau sebelum dia persiapan untuk ke dressing room. Oke, bisa dilanjut Mas. Ini di backstage-nya cukup luas, ini juga bisa nanti dikasih kursi atau segala macam, bisa di dress up lagi nanti. Ya, pantry, dapur ini untuk talent, restroom staffnya ini untuk pengelolanya. Kalau pengelola nggak masalah karena dia orangnya sudah dikit ya, jadi memang benar-benar efisien dalam pertunjukan itu tidak boleh banyak orang karena cost lagi kan kita ngomong tadi cost produksi lagi itu contoh kasus di ruang dalam. Mungkin mau ada lagi, mau satu kasus lagi apa bagaimana Pak Mas Faris? Mungkin Oke, satu kali lagi. oke siap. Oke, ini punyanya, ini fashion show ya, ini acara fashion show. Kita lihat panggungnya ini ada di luar outdoor ini, tapi jadi satu dengan restoran. Jadi fashionnya ada di luar. Kita bisa lihat stop Mas, stop ya. Oh kelebihan ya. Tadi yang angle yang tadi bisa nggak? Tadi pas yang angle, nah ini siap. Nah di sini kita lihat sebetulnya yang di area depan ini kursi-kursi ini kalau secara konvent ini sudah bisa dipakai. Jadi nggak usah ada perubahan. Mungkin bisa perubahannya sofa ini karena ini juga panjang nih untuk normalnya untuk 3 orang, tapi kalau untuk konvent yang tengah bisa kita hilangkan, jadi masih bisa lah dipakai hanya untuk berdua. Dan ini kursi-kursinya juga ada jarak-jaraknya semua, kalau bisa kelihatan ya, ada jarak-jaraknya. Nah, yang bermasalah hanya kursi yang di belakang itu. Nah, itu karena itu kursinya kursi yang bisa gampang, ini kan modelnya bongkar pasang,
pengaturan kursinya juga kursi-kursi ini bisa diambil satu aja. Jadi kasih jarak lagi, diatur lagi, kasih jarak lagi semua. Misalnya ini yang belakang bisa satu deret harusnya bisa 30 orang, akhirnya bisa jadi 20 orang atau 22 orang bisa. Jadi nggak ada masalah. Masalah COVID ini kalau di rancangan ini masih bisa diterapkan. Oke, bisa lanjut lagi, Mas. Ya, ini dari belakang tadi yang kita lihat. Nah, kursi-kursi belakang itu kelihatan ya, itu bisa dikurangin, bisa dimainkan lagi, kasih jarak-jarak lagi. Itu ya, misalnya perspektifnya seperti itu. Kalau dari segi panggung, lighting, tidak ada masalah sih untuk konflik itu karena tidak berpengaruh. Pengaruhnya hanya di tata letak dari penonton aja. Oke, sekarang ini di kamar mandinya. Ini karena semua pasti kan prosedurnya pasti ketat ya. Jadi nggak ada masalah kan, semua pakai. Wah, ini di ruang make up tadi ya hampir sama dengan kasusnya yang tadi, punyanya Feby juga. Jadi nanti diatur lagi yang masuk orangnya berapa orang, kapasitasnya juga dikurangin, dan mereka yang menunggu ada di ruang tunggu talent dulu, ya. Bisa ada penambahan. Ini ruang-ruang ininya, ruang ganti, ruang pakaian. Nah, ini ruang tunggunya talent ya. Coba agak jauh dikit kelihatan. Nah, stop. Waduh. Tadi yang Mas tadi ruang tunggu tadi, Mas. Yang ini. Oke. Ini sebetulnya sudah, kalau secara konflik udah bisa, ini nggak ada masalah karena ada jarak dan juga sofanya juga untuk 2 orang. Kalau kita duduk di situ, tengahnya, kalau enggak ya kursinya sofa dihilangin, ganti kursi semua, bikin kursi 2, kalau sofanya diganti dengan kursi seperti ini, kursi single seperti ini, nggak masalah. Jadi di ruang tunggu ini sudah untuk konflik nggak masalah. Oke, terus lanjut, Mas. Jadi memang di ruang penunjukan itu sudah tertata rapi sebetulnya sistem-sistemnya. Jadi kalau ada seperti konflik ini hanya tinggal ngerumbak dikit, nggak banyak sih. Hanya kapasitasnya orangnya di ruangan itu yang dikurangin. Seperti itu. Yang kedua ya masalah kos produksinya nutup apa enggak kalau dengan penonton yang dikurangi ya. Solusinya bikin show-nya ada beberapa kali show dan ada perpendekan dari durasinya. Seperti itu. Itu solusi dari saya untuk di masa konflik seperti ini. Sebenarnya nggak begitu banyak yang berubah, hanya di masalah layout dari penonton saja, sama pengaturan di ruang tunggu talent. Mungkin begitu, Mas Faris. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman audien yang melihat di live IG bisa pesan langsung di kolom komentar, nanti bisa ditanyakan. Nah, tadi kan dibahas bagaimana interior pertunjukan tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada lobby, auditorium, terus dressing room, terus seating. Jadi di lobby itu pengaturan sirkulasi orang keluar masuknya itu, lalu ada jaga jarak. Nah, perlu nggak Pak kalau di suatu lobby tersebut itu dibikin pola lantai kayak stiker untuk pengunjung biar tahu tanpa harus dikasih tahu. Ya. Jadi nanti kita kasih stiker seperti kita sekarang kalau di ruang publik, di bank segala macam udah ada kayak garis-garisnya tuh. Jadi ada tandanya kita boleh berdiri di situ, kasih jarak.
Dan itu bisa juga sebelum 10 menit semua mereka bikin barisan, dibikin aturan barisan. Jadi mungkin ada penambahan, ada railing-railingnya, ada alurnya untuk mereka jalan masuk itu juga bisa dibikin seperti itu. Kalau kita susah mengatur tiketnya ini misalnya jam 7.15, jam 7.20 namanya juga Indonesia kan pasti orang udah ada jamnya jam terlambat gitu kan. Jadi mungkin bisa dibikin yang lebih enak ya seperti itu. Seperti barisan-barisan, kita kalau masuk ke Dufan kan pasti ada alurnya tuh yang belok-belok seperti ular tangga itu. Bisa seperti itu, bisa secara di lantai aja kita kasih garis-garis itu dan ada security yang mengatur. Jadi mereka masuk, mereka yang maju terus, tapi akan berhenti di titik atau di tanda sign yang sudah disiapkan oleh pengelola. Begitu. Nah, kalau semisal nih Pak, di suatu ruangan tersebut itu measurementnya tuh nggak apa ya, kurang lebar itu. Nah, kita cara mengakali sebagai desain interior tuh bagaimana agar bisa tetap sirkulasi jaga jaraknya itu tetap terjaga gitu. Nah, kalau itu solusinya kita harus lari ke eksterior. Jadi kita bikin tenda. Kalau sekarang di bank-bank, di kelurahan, apalagi kemarin itu yang pas pembagian apa ya, yang dari bantuan konfet itu kelurahan-kelurahan itu semua bikin tenda di luar itu. Jadi kita bikin tenda di luar, kita kasih kursi lagi seperti itu, mereka akan duduk di situ. Solusinya seperti itu. Nah, jadi nanti dipanggil beberapa orang lagi, kan udah ada mungkin ada tiketnya, ada nomor sekian sampai sekian masuk silakan, mungkin seperti itu. Jadi ya memang perlu ada penambahan biaya. Tapi kalau ya seperti itulah, ada penambahan biaya untuk tenda segala macam. Itu kalau ruangannya di lantai 1 ya, maksudnya dia tidak gedung bertingkat. Nah itu yang kalau sulit itu yang di gedung bertingkat. Nah itu mungkin harus ada nyiapin di lantai berapa itu untuk penonton harus ada standby dulu di situ, jadi dibagi, dipecah dulu penontonnya, baru boleh masuk. Begitu. Solusinya satu-satunya secara ini seperti itu. Ya, Baris. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan yang menarik dari live IG. Itu pertanyaannya, pintu akses masuk tiap ruang apa perlu ditambah agar sirkulasinya mungkin tidak tabrakan gitu. Untuk pintu keluar itu enggak masalah karena itu mereka sudah dibikin standar untuk 2 orang dan lebar dan itu pasti pintu double ya. Jadi nanti nah itu makanya nanti di teknis keluarnya juga dari pengelola juga harus ada sebelum acara mulai atau pas acara ini harus dibilang mungkin dari baris mana dulu harus keluar. Jadi bergantian. Baris yang paling depan selesai, baru baris yang kedua. Kalau enggak, boleh bebas, tapi mereka akan jaga jarak dengan yang di depan. Jadi enggak boleh ini. Tapi itu secara ini di lapangannya susah. Susah untuk ngatur itu, maka lebih baik baris yang pertama dulu, paling depan dulu keluar, terus berikutnya sampai baris yang paling belakang begitu. Dan itu mungkin juga bisa diatur untuk anak-anak, mungkin dia ada baris tertentu, ya ibu-ibu, karena untuk supaya lebih gampang keluar, yang orang tua itu. Jadi mungkin untuk konser-konser berikutnya karena sudah sekarang mungkin pasti online ya penjualannya, jadi udah harus dikasih umur juga mungkin. Nah, umur berapa ini berapa, jadi udah bisa langsung kita bikin zoningnya ini untuk yang orang tua ya, anak-anak itu ada yang di zoning yang gampang keluar dulu, yang muda-muda belakangan seperti itu. Jadi memang larinya ke teknisnya itu yang susah, teknis sama sistemnya itu. Tapi kalau udah ada sistemnya, komputer akan jalan sendiri, itu dia akan ngatur sendiri. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi. Perlukah ada ruangan khusus kesehatan di panggung pertunjukan? Ruang khusus kesehatan
kalau untuk konser-konser yang di luar ya, yang indoor, kalau yang konser yang membutuhkan penonton yang banyak pasti ada. Dan itu tadi kan kita yang saya kasih contoh itu memang yang reguler, jadi bukan yang konser yang besar, karena kita bukan TA. Kalau tugas akhir mungkin bisa, dan itu pasti ada ruang kesehatan juga, yang standby segala macam di situ. Dan juga pas masuk kan juga sudah dites juga kan, dicek suhunya segala macam. Nah itu kayak kemarin itu yang SBMPT ada yang nggak boleh masuk karena pas dicek nggak panas. Jadi dia harus ngulang lagi beberapa hari, kasih jadwal lagi untuk ngulang lagi. Nah mungkin itu di situ juga ada. Misalnya pas kita mau masuk dia membahayakan penonton lainnya, mungkin dikasih jadwal ulang, dia bisa nonton lagi di hari apa begitu. Solusinya untuk yang solusi win-win lah, jadi nggak merugikan penonton dan juga nggak merugikan pengelola, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Apakah ada perlakuan khusus terhadap perawatan furnitur setelah pertunjukan, misal dibersihkan untuk meminimalisir virus atau kuman? Mungkin juga kayak pemilihan material yang kalau dibersihkan bisa tetap awet, nggak memudar gitu mungkin. Ya, kalau masalah material itu memang agak sulit ya, karena kalau udah bangunan jadi, kita mau merubah material akan butuh. Dan ini ngomongnya ke ekonomi lagi, karena ya itu kita kalau ngomong interior tuh nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa egois. Dia akan berhubungan dengan ekonomi, ya toh, berhubungan dengan budget. Kalau kita ganti material itu, ya memang sudah ada prosedurnya. Seperti itu akan mahal sekali biayanya, ya. Jadi mungkin langkah-langkah yang efisien dan yang nggak memberatkan pengelola, setelah show itu dibersihkan semua pakai disinfektan, dan sebelum acara dimulai disinfektan juga sudah semua area semua sudah dibersihkan, jadi memang benar-benar steril ruangan itu. Jadi 2 jam 3 jam ada prosedurnya sih di kesehatan kita, untuk disinfektan ruangan harus berapa jam sebelumnya, karena itu kalau waktunya berdekatan dengan show juga berbahaya di pernapasan kita. Itu, Paris. Nah, ini kan sudah di penghujung acara, Pak. Iya. Nah, mungkin dari Bapak ada closing statement atau rangkuman resume dari semua ini, mungkin bisa disampaikan. Oke. Ya, kalau saya sebetulnya ya cari aman dulu deh, sampai paling enggak bulan Desember. Ini mungkin pandemi ini sudah grafiknya sudah menurun, karena ini sekarang Indonesia masih naik. Jadi mungkin kita lewatnya lewat online dulu, lewat daring. Nah, makanya sekarang kan YouTuber itu sekarang pada kaya-kaya semua, karena semuanya lewatnya lewat online semua. Jadi kalau memang toh sudah ingin juga mau lihat pertunjukan secara langsung, ya kita ngikutin secara prosedur, kita harus disiplin dengan aturan-aturan yang sudah ada, pakai masker, jaga jarak. Insya Allah saya kira kita aman. Dan setelah pulang dari melihat itu, semua baju semua ini kita cuci dan kita langsung mandi. Pokoknya sesuai prosedur, insya Allah nggak apa-apa. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ernst atas materinya yang cukup menarik dibahas sore ini. Nah, untuk teman-teman besok bisa lihat lagi talk show di acara talk show DIT Exhibition di 2020. Cukup sekian, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.